Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara Conference on Islamic Studies kita mulai. Yang akan dibawakan yang pertama sekali oleh Ibu Raihan Nasir dari University of Malaya. Sebentar lagi insya Allah akan masuk melalui Zoom. Jadi kita bisa melihat dari screen ya, screen yang ada di depan atau yang ada di sana. Semuanya yang ada di ruangan bisa melihat share ilmu dari Ibu Raihan Nasir. Kemudian nanti yang kedua akan dilanjutkan oleh Bapak Saifullah Putih dari Purna Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan, yang mana beliau di sini adalah menjadi socialpreneur ya, social entrepreneurship yang telah dilaksanakan sejak lama. Nanti kita akan melihat bagaimana beliau sharing ilmu kepada kita. Terus akan dilanjutkan oleh Bapak Said Hussein dari Guntumara yang telah berhasil menjadi entrepreneur muda dan banyak hasil karyanya. Kita akan melihat bagaimana sharing pengalaman kepada kita. Baik, yang pertama sekali kita mulai dengan Ibu Raihan Nasir. Saya coba bacakan sedikit mengenai biodatanya ya. Atau kalau boleh di share screen saja Ibu Raihan. Sudah siap Ibu Raihan Nasir? Assalamualaikum Bu Raihan. Bisa diterima? Oke, sebentar ya. Sebentar Ibu Raihan Nasir ya. Kalau pakai mic nanti aja. Mic Pak. Pakai ini. Kan mic dong dit. Pakai ini aja. Saya cari orangnya Bapak itu kapannya? Ada nama Ibu? Mungkin balik ke bagian keuangan tadi. Berarti ke ruangan keuangan nih? Bukan, ke ruang yang kemarin kasih surat. Ke ruang itu. Situ aja? Pak tanya kan? Gimana? Yang Hana ya? Mana di sini? Atau minta maaf dulu ya? Nah, oke ya. Gimana? Bu Raihan Nasir, tolong dites suaranya dulu. Minta maaf Ibu Raihan sebentar ya, kami sepertinya ada kesalahan teknis. Boleh nanti kami hubungi kembali Ibu Raihan Nasir. Insya Allah setelah presentasi Pak Saifullah kami coba menghubungi Ibu Raihan Nasir lagi, boleh ya? Oke, terima kasih Bu Raihan Nasir. Baik, mohon maaf karena ada kesalahan teknis sedikit mengenai mic-nya. Kita lanjut ke pemateri kedua, karena nanti pemateri pertama akan kita coba hubungi kembali pada sesi selanjutnya. Baik, sesi yang kedua akan diberikan kepada Bapak Saifullah Putih yang akan memberikan beberapa sharing pengalaman kepada kita. Dipersilakan kepada Bapak Saifullah Putih. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang sangat luar biasa ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW, berkat rahmat dan hidayah dari beliau sehingga kita dapat menikmati Islam dan keimanan Islam yang sampai saat ini kita rasakan. Yang saya hormati moderator, pemateri, dan juga dosen Fakultas Usuluddin, dan juga panitia dan teman-teman hadirin peserta acara kita pada siang yang hari, pada pagi menjelang siang, tapi sudah siang ya, acara kita siang hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya diinformasikan oleh Bu Laila terkait dengan acara hari ini yang sangat luar biasa, dan perjuangannya juga sangat hebat saya kira, karena memang acara event sebesar ini dilakukan bukan oleh universitas ataupun fakultas, tapi dilakukan oleh mata kuliah. Jadi luar biasa saya kira sehingga menghasilkan event seperti ini dan mengajarkan banyak hal terkait dengan manajemen event dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Saifullah Putih, seperti yang ada di screen di depan, dan saya adalah Purna Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan, dan itu adalah program yang tahun 2015 itu selesai program itu, yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Program itu bertujuan adalah terjadinya perpindahan sumber daya manusia, khususnya sarjana dan pemuda, yang dari kota ke desa. Jadi program itu dilaksanakan selama 2 tahun. Jadi pemuda-pemuda kota, khususnya adalah sarjana dan pemuda, itu direkrut oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk ditempatkan di wilayah tertinggal dan terdepan yang ada di Indonesia ini. Jadi penempatannya itu bukan di wilayah-wilayah yang mudah diakses oleh infrastruktur dan lain sebagainya, tapi ditempatkan di wilayah-wilayah yang cenderung sedikit terpencil yang ada di Indonesia ini. Karena dengan jumlah wilayah Indonesia yang sangat luas ini, masih banyak wilayah-wilayah yang membutuhkan sumber daya manusia yang ada di kota ke desa untuk membangun desa. Jadi saya itu selama 2 tahun melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya pemuda, melalui usaha-usaha pertanian dan lain sebagainya. Penempatan saya waktu itu di perbatasan antara Sumatera Selatan dengan Lampung. Jadi ada namanya Ogan Komering Ilir. Jadi itu perbatasan dengan Lampung, di wilayah kabupaten terakhir di Sumatera Selatan. Wilayah yang penuh dengan konflik lahan, wilayah yang penuh dengan konflik kepentingan, wilayah yang penuh dengan konflik antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit di situ. Jadi wilayah-wilayah itu penempatan kita yang penuh dengan resiko, tapi karena memang jiwa semangat kita untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, kita hadir di situ. Kita tinggal di situ, kita bersama mereka, hidup bersama mereka selama 2 tahun, sehingga memberikan kesan yang sangat luar biasa bagi saya dan juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Di sana saya melakukan berbagai aktivitas ekonomi dengan masyarakat. Pada tahun-tahun 2014 sampai dengan 2016 itu, terjadi proses penurunan hasil kelapa sawit. Jadi banyak orang yang tidak lagi bekerja di sektor kelapa sawit. Banyak buruh-buruh yang saat itu
mereka bekerja mengantungkan dirinya secara ekonomi di kelapa sawit, harus mereka melakukan aktivitas lain, harus meninggalkan desa karena memang sumber daya alam tidak bisa lagi banyak diharapkan di situ. Kehadiran kami di situ memanfaatkan limbah kelapa sawit untuk menjadi jamur merang. Limbah kelapa sawit itu kalau di sana itu dibuang. Kalau pernah hidup di daerah kebun kelapa sawit, pernah melihat tandan kosong itu dibuang. Tapi kita manfaatkan untuk kita tanam, kita lakukan fermentasi sehingga menjadi media jamur merang. Jamur merang di sana orang tumbuhnya secara liar. Tumbuh secara liar, banyak terjadi kasus keracunan jamur. Tapi dengan kita melakukan proses inovasi dan lain sebagainya, kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga menghasilkan jamur merang yang memberikan dampak ekonomi besar bagi masyarakat. Itu sekilas dari kegiatan saya, sehingga saya mendapatkan penghargaan di level kabupaten saat itu, dan selesai itu saya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemuda Olahraga sehingga mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2 saat itu. Baik, itu sekilas dari profil pemuda sarjana penggerak pembangunan di pedesaan. Tapi sangat disayangkan tahun 2015 itu di 2016 itu berakhir program itu karena memang memakan biaya sangat besar, dan pada saat awal-awal periode Jokowi sebagai presiden tidak banyak memangkas hal seperti itu. Jadi saat ini tidak ada program itu lagi, tapi banyak program-program di Kementerian Pemuda Olahraga terkait dengan wirausaha muda, wirausaha pemula dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Aktivitas saya juga saat ini adalah juga mengajar di kampus, dan juga saya saat ini bekerja pada Forum Bangun Aceh. Forum Bangun Aceh itu saat ini sedang kita melaksanakan program namanya Aceh Community Based Inclusive Development, yaitu pembangunan masyarakat bersumber daya daripada masyarakat itu sendiri yang berbasis inklusi. Inklusi di sini adalah inklusi disabilitas. Artinya kita bekerja pada isu disabilitas dengan 3 sektor. Yang pertama adalah pendidikan, livelihood, dan pemberdayaan. Jadi 3 komponen ini yang saat ini kita kerjakan. Boleh ditampilkan materinya, Pak? Oke, ini sekilas dari profil saya terkait dengan nama dan juga nomor handphone dan aktivitas tahun ini, dan juga di situ saya tidak menyebutkan, di situ juga ada, saya dulu pernah mendampingi kelompok masyarakat di wilayah di Kampung Emperum, Banda Aceh. Itu adalah pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Karena pandemi program itu berakhir, tapi program itu sangat memberikan dampak secara lingkungan maupun secara ekonomi. Next. Oke, kita awali dari kondisi Aceh kita. Aceh adalah salah satu wilayah yang memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Jadi kita memiliki wilayah tropis yang penuh dengan hutan produktif, dan hasil perkebunan yang sangat luar biasa, hasil perikanan dan lain sebagainya. Tapi berbeda kenyataannya dengan kondisi kesejahteraan masyarakat kita hari ini. Terbukti bahwa sampai dengan hari ini kita masih menduduki ranking pertama sebagai wilayah termiskin yang ada di Sumatera, dengan kekayaan kita yang sangat luar biasa hari ini. Karena memang kita terlalu mungkin berpikir masa lalu yang sangat luar biasa. Kita adalah wilayah yang sangat kaya, wilayah yang sangat ditakuti oleh negara luar, memiliki kerajaan yang luar biasa besarnya, yang terhubung dengan Eropa, terhubung dengan Inggris, Amerika, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya pada saat ini kita adalah wilayah dengan jumlah masyarakat termiskin terbesar yang ada di Sumatera. Bengkulu itu menempati posisi kedua. Bengkulu itu adalah wilayah yang sangat kecil dengan sumber daya alamnya yang sangat terbatas, dengan kondisi sosial yang
tidak kondusif karena sering terjadi konflik, kriminalitas, tapi memposisikan diri sebagai nomor 2, kita nomor 1 sebagai wilayah yang sangat miskin. Jadi alangkah sangat malunya kita ketika hasil itu keluar bahwa kita adalah wilayah yang sangat miskin. Jadi ada 15,33% masyarakat kita itu miskin dari jumlah 5, sekian juta penduduk Aceh kita. Jadi seperti itu. Artinya bahwa perlu tokoh-tokoh pengusaha, butuh entrepreneur sosial entrepreneur yang hadir di dalam masyarakat untuk memanfaatkan, untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang hari ini itu sangat banyak di wilayah kita. Jadi maka salah satu jalan keluarnya adalah memperbanyak entrepreneur, memperbanyak pengusaha-pengusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam, memanfaatkan sumber daya manusia, dan juga memanfaatkan segala sesuatu yang menjadi sumber ekonomi baru, yang menjadi sumber ekonomi masyarakat dan juga menjadi sumber pendapatan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi seperti itu kira-kira. Selanjutnya. Next. Jadi kemiskinan yang ada di Aceh itu paling tingginya itu ada di desa, bukan di kota. Jadi masyarakat miskin itu ada di desa. Karena di desa itu pengelolaan sumber daya alam itu masih dalam kondisi yang sangat tradisional. Tidak banyak pilihan aktivitas ekonomi yang dilakukan. Pengelolaan sumber daya alam yang masih tradisional. Hanya bertani untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, tidak untuk berinvestasi, menyimpan dan sebagainya. Mengolah dengan secara modern, menggunakan teknologi yang secara modern, itu tidak dilakukan di desa, sehingga kemiskinan itu lebih di Aceh itu lebih banyak muncul di desa. Maka itulah peran daripada entrepreneur muda, entrepreneur sosial untuk hadir di dalam masyarakat untuk melakukan aktivitas itu. Selanjutnya. Next. Oke. Social entrepreneur adalah salah satu gagasan yang hari ini harus dimunculkan karena sangat memberikan dampak yang luar biasa dalam masyarakat. Social entrepreneur itu adalah bagaimana pola pikir atau aktivitas orang yang melakukan aktivitas ekonomi bukan hanya untuk menguntungkan secara finansial bagi dirinya sendiri, tapi bagaimana memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat. Jadi dilihat itu bukan keuntungan secara finansial, tapi juga menguntungkan secara masyarakat di dalam masyarakat itu sendiri. Itu perbedaan antara mungkin social entrepreneur dengan ya memang pengusaha murni itu sendiri. Walaupun pengusaha murni juga memberikan dampak bagi tenaga kerja, buka lapangan pekerjaan, tapi ini memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada masyarakat itu sendiri. Maka hari ini itu butuh tengah-tengah kita untuk hadir di dalam masyarakat. Selanjutnya, Bang. Mohon maaf saya berdiri aja, Bang, agak kondisi perut agak terjepit. Jadi susah untuk berbicara. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, bahwa oke. Sebelumnya, Bang. Lanjut, next. Oke, next. Oke, wirausaha sosial itu bagaimana mengerti kondisi permasalahan sosial dengan menggunakan metode entrepreneurship itu sendiri untuk melakukan perubahan sosial untuk yang meliputi bidang kesejahteraan dan juga pendidikan dan juga kesehatan. Jadi
kacamata entrepreneur, social entrepreneur itulah yang akan membuka kondisi permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan-permasalahan ekonomi, permasalahan-permasalahan sosial. Jadi bukan hanya persoalan keuntungan pendapatan, tapi bagaimana mempengaruhi kondisi sosial dan mengukur bagaimana manfaat sosial, manfaat masyarakat yang dirasakan. Jadi outcome-nya itu adalah outcome yang jauh dilihat. Bukan dilihat apakah hari ini mereka memiliki pendapatan, tapi yang dilihat adalah bagaimana aktivitas ekonomi yang dilakukan itu mampu untuk mereka menyekolahkan anak-anak mereka, mampu untuk mereka berinvestasi masa depan, mampu untuk memberikan kemampuan secara finansial, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi yang dilihat di dalam entrepreneur sosial itu, social entrepreneur itu adalah itu outcome yang sangat jauh. Bukan hanya persoalan mereka sudah mendapatkan pendapatan sekian, tapi bagaimana itu mempengaruhi aktivitas ekonominya, mempengaruhi aktivitas pendidikan dan lain sebagainya. Next, Bang. Dan ini adalah kriteria wirausaha, mungkin bisa dilihat karena memang waktu kita terbatas. Ini adalah salah satu karakteristik daripada wirausaha tersebut, bagaimana menghubungkan jaringan, bagaimana jiwa social entrepreneur itu harus ditanamkan pada diri kita, bagaimana kita mampu melihat jangka panjang, bagaimana kita mampu mengolah sebuah produk itu menghasilkan produk yang berkualitas, dan juga melihat ketertarikan daripada konsumen terhadap produk yang akan kita laksanakan di dalam aktivitas-aktivitas masyarakat itu sendiri. Selanjutnya. Dan ini adalah salah satu dampingan kita di dalam produksi PLIU. Jadi di dalam, seperti saya sampaikan tadi, bahwa di dalam program Aceh Community Based Inclusive Development ini kita melakukan aktivitas secara ekonomi, melakukan aktivitas secara pendidikan, livelihood, dan pemberdayaan. Jadi ini adalah salah satu aktivitas dampingan produk kita yang hari ini sudah hampir masuk ke Indomaret. Jadi PLIU kita itu hampir masuk ke Indomaret karena kemarin sudah diambil sampel oleh Indomaret, perwakilan Indomaret Medan. PLIU ini dilakukan oleh namanya kelompok swadaya masyarakat di wilayah Aceh Besar, di Kecamatan Sukamakmur, di Sibereh. Jadi di sana kelapa itu banyak yang dibuang, tidak dimanfaatkan secara baik. Jadi sumber daya alam yang luar biasa itu, sumber daya yang tersedia di dalam masyarakat tidak dimanfaatkan secara baik. Sehingga kelompok ini adalah kelompok yang memang sudah kita bentuk dari tahun 2019. Kelompok KSM ini, kelompok swadaya masyarakat ini adalah kelompok sosial ekonomi yang dibangun berdasarkan kesadaran daripada masyarakat itu sendiri. Kelompok ibu-ibu, ada bapak-bapak, dan juga ada disabilitas di dalamnya. Jadi makanya disebut sebagai kelompok inklusi, kelompok sosial, kelompok ekonomi inklusi. Dalam kelompok ini mereka seperti koperasi, ada simpanan pokok, simpanan wajib. Metodenya itu adalah metode koperasi. Proses pencatatannya itu seperti pencatatan di koperasi maupun di bank. Mereka punya buku tabungan. Jadi mereka tahu berapa mereka masih memiliki dana di kelompok itu sendiri. Satu kelompok itu ada yang sudah 30 juta secara keseluruhan kekayaan daripada kelompok itu. Ada yang sudah 20 juta, ada yang sudah belasan juta. Jadi kelompok ini adalah kelompok masyarakat yang dari masyarakat itu sendiri untuk masyarakatnya. Kita hari ini banyak digumpur oleh koperasi-koperasi ilegal yang membuat masyarakat itu semakin terjerat dengan utang tanpa ada tolerir yang diberikan. Jadi tujuan kita berikan kelompok ini adalah kita menghapus praktek-praktek yang dilakukan oleh koperasi-koperasi ilegal itu. Jadi
masyarakat menabung setiap bulan, ada yang 15.000, ada yang satu kelompok itu 10.000, sehingga hari ini sudah puluhan juta mereka mendapatkan pendapatan atau secara keseluruhan dana yang sudah terkumpul. Jadi dana itu dikelola sehingga menghasilkan PLIU ini. Tetapi saya baru menyadari bahwa dalam proses pembuatan PLIU ini adalah limbah ternyata. Tapi kita banyak yang minatnya limbah. Sebenarnya yang paling banyak dihasilkan daripada PLIU ini adalah minyak. Ada minyak namanya minyak simplah, ada minyak diolah lagi menjadi minyak kemenyan kalau bahasa Aceh besar itu, dan juga ada minyak kelapa. Dan itu sudah kita pasarkan di toko-toko obat tradisional, di supermarket yang di wilayah Aceh besar. Jadi itu memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat. Kelapanya dibeli dari anggota, mereka yang kelola sendiri, mereka yang olah sendiri secara tradisional, mereka yang jual sendiri, sehingga memberikan dampak secara ekonomi. Ada alternatif ekonomi yang didapatkan, bukan hanya dari pertanian, bukan hanya dari ke sawah, tapi juga ada aktivitas lain. Jadi masyarakat Aceh besar itu ketika sudah selesai musim ke sawah, mereka kan tidak ada aktivitas lain. Beda dengan wilayah PD, mungkin PD Jaya, ketika sudah selesai musim tanam padi, masyarakat itu menanam cabai atau peh kerupuk muli. Tapi di Aceh besar tidak ada aktivitas lain selain ke sawah ibu-ibunya. Jadi kita manfaatkan itu untuk kita produksi PLIU. Itu ada di Gampung Lutu Dayahkrung, Kecamatan Sukamakmur, Sibreh. Ada juga kelompok yang memproduksi unelu di Belang Bintang, begitu juga. Unelu yang selama ini dijual dengan kemasan yang sangat tidak menarik, dengan masa simpannya yang sangat rendah, hanya sekali pakai. Ini kita berikan produk dengan kemasan yang baik sehingga bisa disimpan untuk beberapa kali digunakan. Itu masyarakat sendiri yang laksanakan, yang buat. Dan juga kemarin itu ada juga diproduksi telur bebek asin. Mungkin ada beberapa teman-teman dari prodi dari mata kuliah ini yang kemarin itu membeli di kita. Jadi selama ini di wilayah Sibreh itu ada kampung namanya Pantirawa. Pantirawa itu jumlah kakaknya cuma 30-an kakak, sangat sedikit. Tetapi dari hasil saya diskusi dengan Gesi di sana, bahwa dengan menjual telur bebek asin itu, orang tua itu bisa menyekolahkan anaknya dengan menjual telur bebek asin pada sebelum ini, pada masa lalu lah katakanlah. Tapi hari ini sudah ditinggalkan karena memang mungkin karena dengan jumlah dengan harga yang murah sehingga orang malas menjualnya. Tapi dengan kita kemas dengan baik, harga telur asin itu kan 2.500, tapi kita kemas dengan kemasan yang baik, bisa disimpan dengan baik sehingga tingkat proteinnya itu tinggi, kadar proteinnya tinggi. Jadi rasanya juga akan berbeda dan kualitasnya juga akan berbeda dengan bebek-bebek yang disimpan atau diternak yang ada di kandang-kandang. Karena mungkin stresnya juga berkurang dan juga pilihan makanan juga banyak. Seperti itu. Next. Dan ini adalah aktivitas yang kita lakukan. Ada kelompok swadaya masyarakat tadi dan juga ada pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas. Jadi disabilitas kita lakukan pemberdayaan ekonomi itu namanya Kak Maidar. Kak Maidar itu dia produksi kuih akar kelapa. Kuih akar kelapa. Dia rungu wicara. Dia rungu wicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Tidak bisa bahasa isyarat. Tidak bisa baca tulis. Dan ini masih banyak terjadi di wilayah kita. Coba bayangkan, dia rungu wicara,
tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa bahasa isyarat, bahasa formal orang rungu bicara, tidak bisa baca tulis, tidak bisa baca dan juga tidak bisa tulis. Bagaimana kondisinya? Secara kehidupan kan sangat rentan. Maka disabilitas itu di dalam buku refleksi di IKAIOS yang pernah saya juga turut menulis di situ, bahwa disabilitas itu memiliki kerentanan yang berlapis. Kalau orang miskin itu rentan secara ekonomi, tapi belum tentu dia rentan secara sosial. Tapi bagi disabilitas, dia rentan secara ekonomi, juga rentan secara sosial. Didiskriminasi. Kan kita bahasa-bahasa di kampung kita juga bahasa yang mendiskriminasi bagi disabilitas. Contoh, kita memanggil orang rungu wicara itu si bisu, si ae, kan? Kalau tidak ada tangan si puntung, si capi, si buta, si gampungo. Itu diskriminasi, itu stigma negatif yang proses pelabelan yang luar biasa bagi disabilitas. Jadi dengan aktivitas ekonomi yang kita lakukan, kita hadirkan dia di dalam masyarakat, kita hadirkan dia di ranah publik, kita berikan dia aktivitas ekonomi, sehingga timbul kepercayaan diri bahwa dia memiliki nilai jual juga dengan masyarakat yang lainnya. Jadi kondisi-kondisi seperti inilah yang banyak terjadi di wilayah kita. Kerentanan-kerentanan seperti inilah yang banyak terjadi. Maka itulah menjadi timbul rasa bahwa kita harus melakukan pemberdayaan bagi masyarakat ini. Kalau pemberdayaan masyarakat secara umum ya sudah sangat banyak. Di Gampung saja itu dana desa itu hanamuhole hoba dana desa. Harus tunggu instruksi dari pusat dulu. Mau dibawakan kemana dana desa ini? Saking tidak tahu lagi harus dibuat apa. Tapi kenyataannya masih banyak masyarakat miskin yang ada di desa. Karena memang secara sumber daya juga bermasalah kan. Bayangkan dana desa itu miliaran rupiah dikelola oleh Gampung yang hanya memiliki sumber daya manusianya gesi bendahara, sekdes. Kalau di dinas itu ya dengan dana miliaran dikelola oleh orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, ada yang master, ada yang sarjana ekonomi, sarjana akuntansi yang memang fokus terhadap pengelolaan dana. Bayangkan di desa kita, gesi, sekdes, bendahara, kaur-kaur yang hanya yang mengelola dana miliaran rupiah. Jadi hanak hoba karena memang tidak ada yang mengarahkan. Jadi itu adalah bagian daripada sumber daya yang tersedia bagi kita. Jadi masih banyak ruang lingkup yang dapat kita kerjakan. Saya ingin menggarisbawahi bahwa pada tahun-tahun ke depan itu banyak aktivitas-aktivitas pekerjaan yang hilang. Kan kemarin itu banyak rilis terbaru bahwa teller di bank itu akan hilang. Banyak aktivitas-aktivitas pekerjaan yang akan hilang. Tapi pekerjaan-pekerjaan sosial entrepreneur itu nggak akan pernah hilang. Apabila kita mampu untuk mengikuti perkembangan. Jadi inilah bagian dari kita untuk terlibat di dunia social entrepreneur ini. Jadi kita mengajak teman-teman untuk sama-sama melihat sumber daya yang tersedia pada diri kita, sumber daya yang tersedia pada lingkungan kita. Bagaimana social entrepreneur itu bukan hanya memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat, juga memberikan dampak ekonomi bagi kita. Kita karena kita sebagai pelopor, kita juga akan memberikan dampak ekonomi bagi kita. Jadi daripada kita harus melamar pekerjaan di mana-mana yang memang itu belum tentu passion kita, belum tentu jiwa kita. Mungkin hanya itu diskusi kita, pengantar dari saya. Mungkin nanti kita akan diskusi selanjutnya melalui tanya jawab. Sekian. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat menarik ya, yang sangat bagus.
Sebelum kita membuka Q&A, kita langsung saja kepada pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Hussein Guntumara. Nanti setelah selesai dari semua pemateri, kita akan membuka Q&A ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan disimpan saja dulu. Pasti sangat menarik dari pemateri selanjutnya. Baik, dipersilakan kepada Bapak Said Husin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang saya hormati Ibu Moderator, juga pemateri, kepada ibu-ibu dosen di UIN, dan juga para peserta, juga panitia yang sudah membuat acara yang luar biasa ini. Boleh di ini, Bang RA? Saya izin berdiri ini, Bu Moderator. Ya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Said Husin. Saya ini arsitek, pemilik atau owner, atau teman-teman sering menyebutnya CEO dari Guntumara. Ya, Guntumara ini mungkin bisa diturunkan. Nah, Guntumara ini berasal dari nama Aceh kuno yang berarti tolak bala. Jadi kita ini seniman dan arsitek. Jadi kami harus banyak-banyak berkarya supaya balanya tertolak. Begitu. Ini simbolnya juga dari bintang 8 yang merupakan ornamentasi Islam yang menggabungkan dengan ornamentasi daerah. Baik, selanjutnya. Nah, ini kantor dan workshop kami. Dekat dari kampus ini, tepatnya di Krungcut. Di Krungcut, jadi setelah jembatan Krungcut sekitar 100 meter sebelah kiri, atau adik-adik ini yang sering makan bakso super di Krungcut. Nah, kita bersebelahan. Kalau melihat banyak ornamentasi, disitulah kantor dan workshop kita. Oke. Selanjutnya, nah ini sejarahnya Guntumara. Terus, Bang. Nah, ini dia almarhum Said Ali Abdullah, itu orang tua kami. Beliau yang mendirikan Guntumara ini di tahun 48. Beliau seorang seniman, pelukis, terus sejarawan. Dan beliau ini banyak melatih pelukis-pelukis, kaligrafi ke guru-guru peserta kaligrafi di seluruh Aceh. Jadi anak didik beliau ini sekarang sudah jadi hakim-hakim di MTQ, sudah peserta-peserta kaligrafi nasional, dan saya adalah anak terakhir dari beliau yang nggak ngikut kaligrafi. Kan? Jadi saya banyak abang, ada Bang Rabadian almarhum, beliau memang kaligrafer, Bang Akram, ada Said Munir. Nah, kebetulan saya membelot ke arsitek. Nah, jadi dari tahun 48 sampai 2015 itu banyak bermain, ya, menghias masjid-masjid, membuat desain-desain dan sebagainya. Dan akhirnya sepertinya saya yang 2010 sudah keluar dari arsitek, berkeliling mencari pengalaman di luar dalam hal pembangunan. Akhirnya saya harus kembali ke rumah lah bahasanya. Jadi kembali ke rumah, mencoba menggabungkan ilmu arsitek dengan ilmunya yang diajarkan di rumah. Artinya yang saya lihat setiap kecil, kaligrafi, melukis dan sebagainya. Jadi disinilah tercipta hal-hal yang inovatif istilahnya. Nah, sebelum itu juga, selain itu, oke, lanjut.
Jadi Guntumara ini ada operasi produk. Kita menciptakan banyak produk inovatif untuk skin building. Jadi pelapis bangunan. Oke Bang? Oke, sebelumnya lewat. Nah, yang pertama itu banyak di material GRC. Jadi kalau kita melihat masjid-masjid sekarang, ada kubah-kubah di dalam masjid banyak mihrab-mihrab, itu kita banyak kembangkan di situ. Tapi yang lebih unggul di tempat kita ini adalah ini arsitek sekarang sudah latah dengan kemajuan teknologi luar. Artinya banyak sekali perkembangan ilmu-ilmu arsitek di luar yang dimasukkan mentah-mentah ke tempat kita. Misalnya itu menurut kami agak bahaya karena ya Aceh ini punya karakter Islam yang kuat, punya sejarah ilmu ornamentasi yang kuat. Itu dikembangkan saja sudah seperti masa lalu kita yang hebat. Jangan sampai nanti tiba-tiba kubah jangan-jangan dibuat kayak kupiahnya orang Yahudi nanti, ya kan, karena meniru. Dipikir kapan Yahudi masuk ke Aceh. Jadi kita juga mencegah hal itu. Banyak bangunan-bangunan yang baru juga, tapi nggak boleh kampungan juga, nggak boleh ketinggalan juga. Tetap melihat kondisi terkini. Artinya kita selalu mengedepankan teknologi. Kita harus inovatif untuk melakukan produk-produk kita. Selanjutnya, nah ini juga kita banyak memakai mesin teknologi terbaru seperti mesin laser cutting dan sebagainya. Jadi teknologi terkini untuk seni ini di Sumatera, insya Allah Guntumara adalah yang di depan, karena Rasulullah bilang kalau mau bertempur itu pakailah kuda terbaik katanya. Ya, jadi kita juga memakai alat-alat terbaik untuk menciptakan. Oke, selanjutnya, nah ini juga ada tembaga ketok, kuningan. Ya mungkin kalau kita pergi ke Masjid Raya, di depan imam itu di dalam mihrab kan ada pintu Ka'bah. Itu karyanya Guntumara. Selanjutnya, nah tim Guntumara sendiri, selanjutnya Bang. Nah, ini kita juga selain menciptakan produk, saya sendiri menarik juga ketika Ibu moderator ini mengundang kemari di kampus, karena saya sampai hari ini juga dasarnya itu dari kampus. Jadi saya dari kampus suka membuat event-event. Nah, ternyata event-event inilah dari yang kecil, sedikit pelan-pelan menambah pengalaman kita. Artinya bisa mengambil hikmah bahwa ya banyak hal yang bisa kita petik, pengalaman-pengalaman. Hingga akhirnya dari kampus dan sebagainya kami terakhir 2006 itu sempat pameran di 5 negara di Eropa, ada di Norway, ada di Roma, Denmark, Italia, dan Finlandia. Selanjutnya ini pengalaman-pengalaman terakhir dari kampus sampai pengalaman internasional, terus saya masuk ke dunia arsitek tadi. Selanjutnya, nah ini dalam membuat ornamentasi tadi, kita juga sering melibatkan kolaborasi atau berpartner dengan tenaga-tenaga ahli. Jadi kita pernah meriset ornamentasi di PD, karena sekarang Islamic Center PD sedang dibangun. Jadi kita mau pemerintah meminta kita untuk bagaimana mendesain masjid ini penuh dengan makna. Artinya kita mau mengambil betul-betul ornamentasinya itu yang ada di rumah Aceh yang di PD. Jadi karakternya, karena kayu-kayu itu 2 hari lagi kan sudah punah semua. Jadi masjid itu sebagai tempat ibadah juga menjadi museum. Nah, kita juga sering memberi kuliah umum dan banyak juga mengisi eksibisi di kampus. Selanjutnya, nah ini beberapa karya kita yang sudah jadi, mungkin tadi ada workshop. Ini kita sudah, ini yang terakhir diresmikan ini di Masjid Sipiro, Tapanuli Selatan. Jadi Masjid Agung ini mengambil ornamentasi lokal Bataknya,
kita kemas sehingga menjadi masjid yang paling indah di Sumatera Utara sekarang. Nah, masjid ini baru saja diresmikan sama Bapak Bupati Tapanuli Selatan. Ini karyanya Gunto Mara. Selanjutnya, nah ini Masjid Oman. Ya, Masjid Oman ini mendapatkan juara 2 nasional kalau nggak salah tahun kemarin. Ini juga banyak, kita hampir 3 tahun memperindah Masjid Oman. Selanjutnya, nah ini Masjid Agung Sabang, dari 2015 kita sudah menanganinya. Selanjutnya, nah ini Masjid Al-Musabbihin. Kalau adik-adik semua ke Medan atau yang ke Medan, jadi ada komplek tasbih namanya. Komplek orang Aceh, komplek elit di Medan. Jadi komplek toki-toki muslim Medan di sini banyak rumahnya. Orang-orang kaya Aceh di sini banyak di komplek ini. Nah, kita dipanggil ke Sumatera Utara, ke Medan untuk memperindah masjid ini. Alhamdulillah sudah selesai tahun kemarin. Ini menjadi interior terindah di Kota Medan. Oke, selanjutnya next. Nah, ini berapa karya-karya selanjutnya kita. Selanjutnya Bang, nah ini yang baru saja dibuka di asrama haji. Jadi kemarin asrama haji sudah jadi desainnya, namun kita sentuh sedikit. Jadi pintu Acehnya yang biasa kita beri sedikit makna, artinya pintu Acehnya kita modif, kita buat varian baru yang ada kaligrafi Allah di dalamnya, yang menandakan bahwa pintu ini adalah pintu orang Aceh menjumpai Allah. Dan kita beri warna-warni di belakangnya, artinya menunjukkan bahwa keberagaman orang Aceh atau manusia di muka bumi itu berkumpul di satu tempat yang namanya Ka'bah. Nah, alhamdulillah usulan kita diterima dan baru saja selesai dikerjakan sekitar seminggu yang lalu. Oke, selanjutnya, oke, next. Ini beberapa ini di Masjid PUPR Aceh baru saja juga selesai. Oke, lanjut. Ini Masjid Agung Calang, kalau yang dari Aceh Jaya kita juga menyentuh. Ini. Nah, ini ada yang menarik sebenarnya. Ini yang mungkin temanya sedikit mengenal langsung mengenai apa namanya? Manajemen MTQ. Jadi karena saya juga asal orang tua dari Sigli, PD. Nah, saya dalam MTQ ini juga sering ikut juga Walid, ikut juga abang-abang setiap event itu mengikuti. Sehingga sejak di MTQ Aceh di Nagan Raya, saya terlibat, tidak banyak, dan juga banyak MTQ daerah, karena melihat kita punya workshop, kita punya bahan-bahan dan alat, kita sering dipanggil untuk memberi masukan, gimana yang terbaik. Nah, yang menarik ini di MTQ PD kemarin, jadi saya sendiri dihubungi sama wakil bupatinya, Bang Fatlullah. Kebetulan beliau juga ketua harian MTQ, event MTQ Aceh ke-34 2019. Bib, dipanggil saya Habib. Bib, kayak mana MTQ? Kita mainkan, katanya. Bahasa, saya sudah lama kenal dengan Pak Wabub. Saya jawab, menyecilet-cilet, apa Bang? Dia jawab, artinya kita memancing, ini serius atau main-main? Nah, karena kan saya orang PD kan suka cilet-cilet kadang-kadang. Dari dulu artinya gini, kalau di luar itu bagus, tetapi dari kecil saya pulang kayaknya kok tidak ada perubahan di Sigli itu. Di kampung saya artinya cilet-cilet dalam tanda kutip, artinya jitbib tak pegat belaga. Nah, alhamdulillah dengan komitmen seperti itu, akhirnya saya diskusi MTQ kalau eventnya, acaranya ini, tetapi banyak kelemahan yang kita lihat.
yang di Nagan Raya begini, di Takengon begini, ini kita buat yang terbaik. Nah, artinya kita perlu apa ya? Perlu semacam sentuhan baru, inovasi baru dalam setiap event. Lombanya tetap, tetapi ada hal-hal yang memang perlu sentuhan. Artinya gini, event kita mengundang orang untuk hadir di acara kita pembukaan misalnya. Malam minggu waktunya keluarga, tapi apa yang kita berikan ke mereka? Karena kebiasaannya itu ceramah, kata sambutan dan sebagainya membuat jenuh. Artinya harus diisi dengan ya semacam teatrikal kecil yang membuat orang itu senang, bawa anak-anak juga senang. Nah, di sini kami banyak bekerja sama. Artinya ini termasuk Bang R.A. Kamarullah yang luar biasa saat itu membuat live streamingnya, sehingga live streamingnya pun luar biasa diminati, bahkan sampai saudara-saudara kita di Malaysia, di luar Aceh juga tertarik. Artinya yang pertama kita lakukan adalah memberikan desain yang terbaik dulu. Kita memberikan sentuhan desain yang menurut kami sangat menarik, dan ini juga kita lakukan sendiri. Bahkan setelah desain ini juga kita jaga sendiri. Kita memanggil atau mencari tenaga-tenaga profesional untuk mengerjakan ini, sehingga di setiap sudutnya menjadi ya tempat selfie lah bahasa sekarang ya. Artinya kita jaga hasil juga bagus. Dan alhamdulillah untuk bangunannya kita mendapat applause, mendapat kepercayaan, maksudnya dapat diterima walaupun pada awalnya itu sulit, banyak keraguan karena waktu. Nah, selanjutnya mungkin Bang. Nah, ini desainnya juga. Nah, ini dia. Nah, pada malam hari ini luar biasa. Artinya karena kita tahu apa kelemahan-kelemahan sebelumnya, jadi kita diskusi. Saya banyak diberi karena memang ada beberapa panitia yang memang bingung juga mengelola event dengan total hampir 50 miliar, bagaimana terbagus. Kita sudah ngundang orang dari seluruh Aceh, bagaimana caranya ini, jangan sampai malu. Jadi saya sendiri juga untuk memikirkan malam pembukaan MTQ ini, saya sempat minta izin 1 minggu sama Pak Wabub. Saya udah hilang ide gitu, harus bagaimana, karena ini lama tercapai, harus dengan huruf-huruf hijaiyah terbang ke langit, ada balon-balon udaranya, itu bahkan saya sempat minta izin seminggu, saya ke Jogja, saya ke Bandung, saya melihat material-material, ada festival malamnya, karena saya juga berdiskusi dengan seniman-seniman di Aceh, bagaimana kita buat, bagaimana Bang Rahmat Syah Nusfi, Rajuardi Esek, artinya ini betul-betul serius, karena memang Wabub sudah memberi tanggung jawab, dan alhamdulillah berkat kerja keras dan sampai naik asam lambung kita berpikir ini, dan akhirnya sebagian wartawan menyebutnya ini MTQ terbaik sepanjang Aceh yang pernah ada, alhamdulillah. Jadi untuk menciptakan event yang baik, berarti kita juga harus bekerja keras, harus mengikuti proses. Artinya kalau saya tidak punya pengalaman apa-apa untuk menangani ini, saya juga angkat tangan. Artinya berkat event-event sebelumnya di kampus, mungkin adik-adik ini kan kadang-kadang hal sepele buat ngumpul acara ngangkat-ngangkat, tetapi banyak pengalaman di situ. Berangkat dari bawah sedikit-sedikit, nah lalu tinggal memberikan inovasi-inovasi sehingga memberi warna. Dan artinya kita juga harus melihat perkembangan terkini dari event-event ini ya, untuk kaligrafi. Oke, selanjutnya sudah habis ya? Ya, ini terakhir MTQ. Habis Bang? Oke, baik, mungkin ini saja yang bisa kita berbagi pengalaman lah.
tentang event. Atas materi dan sharing ilmu yang dari Ibu Raihan Nasir. Ya, selamat datang kembali Bu Raihan Nasir. Mohon maaf ya, tadi kami terkendala dengan teknis. Ya, ya baik. Kesempatan kami berikan kepada Ibu Raihan Nasir. Oke, dengarkan suara saya? Terdengar dengan jelas. Oke, kalau screen sharing, PowerPoint? Oh, share screen. Di situ. Sebentar ya, lagi dibuka, sedang dibuka. Oh, bisa share screen di sana, Ibu Rehat? Oke. Oke, sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menjemput saya daripada Malaysia. So, apa kabar semuanya? Sihat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Okey. Jadi hari ini saya Raihan Nasir daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dari Malaysia. Saya diberi tajuk untuk membincangkan mengenai Edipreneur. Jadi untuk konferensi Islam kali hari ini, mahasiswa dan Edipreneur bagaimana pendekatannya. Okey. So, sedikit terima kasih kepada Tuan Hanju dan sudi menjemput saya. Terutama kepada Puan Saadah, kami sama kuliah di Universiti Malaya. Jadinya saya bercakap bahasa Melayu, saya berharap akan saya faham lah. Okay. Minta maaf juga slide PPT saya dalam bahasa Inggeris. Sebab saya takut kalau perkataan bahasa Melayu takut ada yang tidak sampai maksudnya. Tak apa-apa ya. Oke, tidak masalah. Okey, jadi saya Raihan Nasir sekarang sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya dalam Syariah dan Ekonomi. Sebelum ini saya mengambil ijazah degree Syariah di Universiti Sains Islam Malaysia. Kemudian menyambung Master Islamic Banking di universiti yang sama. Sebelum sekarang ini di Universiti Malaya sebagai Syariah sebagai pelajar di Jabatan Syariah dan Ekonomi. Okey, berbicara mengenai entrepreneurship ini, usahawan ini, saya juga dulu adalah salah seorang usahawan. Saya sedang belajar dan pada masa yang sama saya juga menjadi usahawan sebagai freelance travel guide. Maksudnya sekiranya ada yang ingin keluar negara, memerlukan khidmat travel guide, pemandu pelancong, boleh menghubungi saya masa kelak. Pada masa itu tahun 2012 baru tamat degree. Jadinya saya membawa trip pertama ke Korea, kemudian ke Jepun dan ada juga ke Australia. Dan daripada situ saya belajar mengenai okey, dengar suara saya? Okey. Kemudian saya juga sambung pelajaran pendidikan yang tinggi dalam bisnes lebih dekat dengan saya. Saya juga pernah bekerja di Bank Islam Malaysia Berhad sebagai eksekutif sebentar saja sebelum melanjutkan pelajaran.
berkongsi bagaimana cara ini di Malaysia. Siapakah yang berperanan dalam melangsungkan entrepreneurship ini, usahawan ini. Kemudian apakah peranan student itu sendiri, mahasiswa sendiri, kemudian apakah peranan pensyarah, kemudian bagaimana meminda dan apakah kepentingan entrepreneurship usahawan ini pada mahasiswa sekali. Okey. Entrepreneurship ini ada banyak sebenarnya. Antaranya entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur dan macam-macam lagi. Seperti yang speaker sebelum ni, architecture, product, ada juga social entrepreneur. Ini juga macam-macam istilah. Okay, yang kita nak bincang pada hari ini adalah entrepreneur. Okay, selain itu, entrepreneur seperti yang kita lihat lah pada hari ini, entrepreneur ni kalau usahawan itu dia ambil macam bisnes yang menjalankan seperti kegiatan go-green, menjaga aktivitas, dia menjual produk-produk dan media servis. Beauty product pula menjual kecantikan, fashion, travel bikini. Blog product pula lebih kepada sosial media, Facebook, Instagram. Jadi daripada media itu bagaimana dia usahawan itu sendiri. Ada juga entrepreneur yang melibatkan sukan, dia menjual bahan sukan. Kemudian ada foodpreneur, menjual makanan-makanan. Medicpreneur, doktor ni tidak sahaja bekerja di hospital kerajaan, tapi mereka juga ada yang membuka klinik sendiri, rumah sakit sendiri. So orang yang datang tu adalah klien mereka. So hari ini kita akan bincangkan mengenai education dan juga entrepreneurship. So di Malaysia, Malaysia sendiri sebenarnya meninggal perkara ini dalam beberapa tahun lepas lah mengenai kepentingan entrepreneurship sendiri dan mengenai merangka polisi-polisi dan juga apakah yang sepatutnya dibagi kepada mahasiswa di Malaysia ni. Pertama sekali, mentorship program. Ada macam program ataupun kegiatan yang memberikan nilai kepada mahasiswa itu sendiri sebelum mereka memulakan kerja. Bagi contoh mesin, property, magic, itu adalah antara program pula. Kemudian yang kedua, di kampus mereka ada memberikan seperti competition program. Ada yang seperti yang tadi buat pada hari ini pun ada juga di Malaysia, di universiti. Berdasarkan pendidikan Islami, ada juga yang jual produk dan servis dan sebagainya. Jadi bukan sama seperti di Malaysia. Di universiti lain itu juga sama juga. Kemudian funding daripada kerajaan itu sendiri ada juga memberikan beberapa dana wang kepada para pelajar yang mana para pelajar ini mereka mempunyai idea yang bernas untuk memulakan bisnes mereka, usahawan mereka, tapi mereka tidak ada duit untuk memulakan. Jadi kerajaan perlu untuk support mereka. Kemudian teknologi, dari segi teknologi sendiri, sekarang ni apabila kita sebut mengenai keusahawannya, tidak boleh lari daripada teknologi. Kita semua dah berada di dalam era ini, era gadget, laptop, phone, kemudian sosial media, EV dan sebagainya. Sebenarnya itu perlu ikut selari lah. Kemudian market access, dan last sekali diberikan juga kepada mahasiswa untuk mereka pergi lebih antara bangsa dalam peringkat dalam peringkat international. So selepas mereka menjual produk atau servis mereka di Malaysia, kemudian mereka boleh pergi ke international, ke luar negara. Okay, seterusnya, kalau di Malaysia sendiri, graduasi bidang pendidikan mahasiswa pada tahun 2020 adalah selama 25,366 orang. Okay, ramai kan? Sangat banyak. Kalau lebih banyak. Jadi apabila banyak mahasiswa, peluang pekerjaan yang ada di Malaysia itu sendiri amat terhad. Katakanlah ada 10,000 sahaja peluang pekerjaan di sektor pendidikan, sekolah,
penjelasan. Pertama sekali, editorial adalah seorang pelajar, mahasiswa ataupun guru dan sebagainya yang mempunyai spesialis di dalam bidang pendidikan. So mereka menggunakan kepakaran mereka, spesialis mereka itu untuk membuat bisnes. Yang kedua, mereka menggunakan platform pendidikan tersebut. Maksudnya mereka ada sekolah atau apapun mereka gunakan platform. Sebagai contoh yang seperti yang sebelum ni, yang saya tengok tadi tu, sosial dan juga architecture kan, mereka mempunyai kepakaran dan kemudian mereka ada kepakaran, speciality, mereka aplikasikan ia sebagai entrepreneurship. Mereka jual apa yang mereka ada, nilai itu ada. Jadi kalau perniagaan biasa, kita jual, kemudian kita beli, maksudnya kita jual, kemudian orang beli, dan kita dapat wang, kita tak untung, dapat duit. Tapi kalau editorial, kalau boleh kita nak mendidik pembeli itu untuk membeli produk kita atau servis kita dengan lebih pada masa yang panjang. Contohnya, contohnya dekat sikit tadi pula, tapi macam architecture tadi tu, mereka membuat satu bangunan dan juga sebagainya. Nilainya adalah Islamik. Kalau nanti kami Aceh adalah bangsa yang Islamik. Jadi pada masa akan datang, kelebihan dari sebelah dari segi travel, dari segi pelancongan, hiburan, orang akan datang, melihat. So di situ mereka ada nilai-nilai usahawan itu. Nanti orang Aceh ataupun peniaga-peniaga Aceh boleh ke situ juga sebab kali telah berkumpul pelancong-pelancong. Mereka telah menarik pelancong-pelancong ke tempat tersebut. Jadi sebagai contoh lah. Okay, maka dalam editorial sendiri pun ada jenis-jenis itu. Pertama sekali kalau kita tengok dekat slide ni, yang pertama author iaitu penulisan. Kalau orang yang mengilakan belakang pendidikan ini, biasanya kalau penulisan ni mereka lebih kepada buku, pasti menulis novel, artikel, menulis majalah. Ketika kita menulis, kita dapat membuat hasil tulisan kita itu sendiri. Adalah mungkin kalangan mahasiswa sendiri berminat menjadi penulis. Maka dia adalah penulis yang berkesukaan. Okay? Kemudian teaching, mengajar. Ada yang mempunyai kepakaran dalam mengajar. Contohnya trend sekarang ini orang ramai suka bahasa Korea. Jadi kalau di Malaysia, bahasa Korea ini mendapat permintaan ataupun bahasa Jepun dengan bahasa Cina. Mereka mendapat permintaan untuk membuat tulis yang berbayar. Jadi kan ada speciality kepakaran dari pendidik, maka mereka mengajar dari mendapat bayaran kerana belum mengajar. Kemudian management, membuat sekolah baru, membuat kelas kuliah yang baru, ataupun membuat kedai fotokopi, printing shop, membuat kedai alat tulis dan sebagainya. Semua adalah daripada latar belakang pendidikan itu sendiri. Mereka tahu apa yang dituliskan oleh masyarakat. Kemudian developers. Sekarang ni tak ada webinar. Dari sekarang ni daripada Malaysia, developers ke Aceh memudahkan kerja. Online class, tuition, dan campaign-based learning program. Kalau di Malaysia, sangat terkenal mahasiswa membuat camp smart solar. Mahasiswa universiti pergi ke SNA atau SNP, mereka membuat program mengajar solar, membaca Al-Quran kepada
peluang pekerjaan kepada orang lain. Cuba punya perusahaan sendiri. Okay, tapi sebelum kita memulakan itu, saya ada beberapa cabaran. Kita janganlah dibuat putus asa. Yang pertama sekali, kalau di Malaysia ni susahlah untuk apply permit ataupun lesen. Kalau nak kena dia, nak kena lesen. Kalau di Malaysia, kalau di Aceh, mungkin tidak begitu juga. Dan projek ini tidak ada semua yang memberikan support. Mungkin ada sesetengah sahaja yang dia dapat berikan support dengan perdana untuk. Tapi kemudian lack of expertise. Maksudnya kita nak buat sesuatu bisnes, tapi kita kurang pekerja yang mempunyai speciality dalam beberapa dalam kita punya bisnes itu sendiri. Kemudian kita kena selalu kreatif. Kompetitor kita, persaingan orang-orang yang bersaing itu selalu mempunyai idea yang baru, dari sumber yang baru. Jadi bagaimana kita mahu bersaing untuk menghadapi benda itu. Kemudian yang sekali, teknologi. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, tidak kita tinggal di era yang penuh dengan teknologi. Bersama sini orang punya telefon, bersama sini orang pengaruh wifi, ada internet. So benda itu adalah sangat-sangat penting untuk kita aktifkan. Jadi kita seiring dengan kemajuan semasa. Okay, ini sebab contohnya successful story di Malaysia. Kalau akhirnya mungkin di Indonesia juga ada minat mengenai UPI ini. Jadi UPI ini diasaskan oleh graduan daripada UPI. Dia membuat UPI ini adalah sebagai pendidikan awal kanak-kanak. Sekali kanak-kanak atau menjadi masyarakat ketika usia ini. Maksudnya kanak-kanak boleh kenal, boleh belajar keetika yang diajarkan oleh UPI itu sendiri. Ini warna hati bahagia mana. Kemudian ada juga Laurentis, Ramli Awang Musyid. Dia juga gambar daripada Indonesia. Setiap kali orang itu keluar, mesti best seller keluar. Mesti akan ada tak pernah tak habis model ini. Kemudian ada juga gambar daripada industri Malaya yang membuat menjual barang-barang spek. Sekarang ni barang di Malaysia ni sudah banyak AliExpress export ni, dan memang sangat dikenali di Malaysia. Kemudian ini adalah fakta yang mana terbaru sekarang. Disebabkan COVID-19 tidak ramai pelajar STM mereka mempunyai pemeriksaan yang besar. Jadinya mereka tidak boleh ada physical class long term di Malaysia. Jadinya aku yang entrepreneur luar, entrepreneur dengan Syafiq sendiri, dia membuat online tuition platform. Maksudnya dia mengajar secara online. Dia mempunyai dalam 1,000 lebih pelajar pada satu masa. Dia mengajar matematik. Dan sekarang dia telah membesarkan di platform online tuition itu kepada lebih kurang dalam 10 subjek yang dia ajar bersama dengan tenaga pengajar yang lain. Maksudnya mempunyai kepakaran, kepakaran dalam mengajar matematik. Kemudian dia mengaplikasikan kepakaran itu sebagai bisnes. Bisnes dia adalah mengajar, tetapi secara online, menjadi pendidik secara online. Ini adalah sangat-sangat
Cek 1 2. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya bertanya kepada Tuan Guru kita bersama, perkenalkan, nama saya Adi Munanda. Saya sebagai mahasiswa pada Prodi IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Marhaban semuanya guru-guruku yang sudah berhadir pada seminar yang berbahagia ini. Sangat luar biasa. Dan hari inilah hari pertama saya berjumpa sama paling utama Pak Said Hussein, ya. Marhaban Pak Said Hussein yang sudah berhadir pada acara yang berbahagia ini. Jadi saya melihat wajah Pak Said Hussein itu sama selera kita. Kita sebagai seniman, Pak. Dan saya mempunyai guru, yaitu abang kandung atau kakak dari Pak Habib Said Hussein, yaitu Pak Said Akram. Beliau adalah salah satu guru saya sendiri di dalam perlombaan MTQ. Jadi langsung ke poin. Seorang entrepreneur muda atau seorang pengusaha, kami sebagai pelajar atau mahasiswa, rata-rata orang kita itu tidak ada komitmen dalam membuat suatu usaha. Jadi konsep apa yang harus kita miliki seorang entrepreneur sebelum kita kerja? Kebanyakan dari kita, ya, 50% lagi seorang bisnis, ya, itu sudah down. Jadi konsep apa yang harus ada dalam jiwa kita sebelum menjadi seorang pengusaha? Dan saya sendiri sebagai kaligrafi. Jadi kalau dari segi kaligrafi, semangatnya, spiritnya itu kita harus ada konsep dulu sebelum terjun ke dunia entrepreneur. Hanya itu saja dari saya. Ini sangat cukup panjang, ya, dan saya sangat senang sekali sudah berjumpa sama Pak Said Hussein. Jadi saya sangat akrab sama Pak Said Akram karena beliau adalah seorang luar biasa bagi saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan kedua dari Rita Zahara, ya. Dipersilakan Rita. Rita boleh langsung di sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan kepada ketiga pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Perkenalkan pemateri, Ibu dan semua teman-teman. Nama saya Rita Zahara dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Untuk tema hari ini, ya, entrepreneurship. Sebagai salah satu profil dari prodi kami, ini menjadi sangat bagus untuk peluang kita sebagai generasi untuk milenial ke zaman yang berikutnya. Baik, tadi ada 3 pemateri, ya, tapi saya ingin bertanya kepada pemateri pertama. Seperti yang Bapak bilang tadi, Pak, bahwa wilayah kita, wilayah Sumatera itu berada di masyarakat miskin nomor 1, dan saran dari Bapak tadi, bangunlah entrepreneur, kemudian pengusaha-pengusaha untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan dari saya, Pak, dalam industri 4.0 ini, untuk membuat sebuah peluang usaha, bagaimana saran dari Bapak untuk kami, memotivasi kami sebagai generasi milenial supaya menjadi entrepreneur yang sukses, agar kami bisa mengubah angka
kemiskinan di wilayah kita ini setidaknya menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena dibatasi 2 pertanyaan saja, maka pertanyaannya ditujukan pada pemateri 1 dan 2. Mohon maaf Ibu Raihan Nasir, bukan apa-apa karena memang waktunya sudah sangat sempit. Baik, pertanyaan pertama tadi dari Adi Munanda ditujukan kepada Bapak Said Husin. Kayaknya itu lebih kepada lepas kangen kayaknya. Oke. Ya, terima kasih Hardi. Ya, pertanyaannya luar biasa. Tapi sebelum menjawab, saya menyampaikan kita berarti sama-sama punya guru yang sama, Bang Said Akram gitu ya. Jadi Bang Said Akram ini memang abang juga jadi guru saya. Jadi yang menarik memang pertanyaannya bagaimana kita menjadi entrepreneur, pengusaha ya. Ya. Syarat utama itu kita harus kokoh. Harus kokoh artinya kita harus bekerja keras. Dalam bekerja keras pun kita harus siap menerima berhasil atau tidak, gitu ya. Karena bukan berarti dengan kerja keras kita berusaha kita akan langsung berhasil, tidak. Kita mungkin akan diuji dan terus. Dan mungkin disitulah kita belajar untuk dewasa untuk dapat mengambil hikmah. Artinya terkadang ketika nafsu kita terlalu kuat, tetapi tubuh kita belum siap, mungkin Allah sayang juga kita belum memberikan yang terbaik. Tetapi ketika kita sudah kuat, semua biasanya datang momentum. Dan setiap pengusaha mungkin punya proses masing-masing ya. Kalau kita lihat pengusaha-pengusaha hebat, mungkin ceritanya sulit untuk kita ikuti. Enggak mampu, kita harus melewati lika-liku dan panjang sekali. Jadi yang pertama itu memang harus kerja keras. Harus kerja keras dan komitmen. Dan kalau bisa, saya pribadi alhamdulillah ya, sekarang sudah ini, tetapi butuh perjalanan yang cukup panjang juga. Ya artinya dalam 5 tahun saya sekarang kapilih bosidom lah kata orang Aceh bilang, gitu kan. Artinya memang 5 tahun ngedrop dan akhirnya ya mungkin ada proses spiritual juga yang membantu. Artinya tangan Tuhan juga bermain. Tetapi kita juga harus menjadi orang baik, proses spiritual orang baik, dan artinya kita harus komitmen tadi, komitmen terhadap diri sendiri. Kita harus betul-betul bekerja keras. Mungkin kalau memang ada satu satu fokus, satu jangan banting setir terus. Nanti wah Syardi ini kemarin jadi ini, besok jadi ini jadi yang betul yang mana ini? Jadi cari judul untuk diri sendiri, lalu fokus pada satu titik, terus berjuang sampai dapat. Jadi kita sudah punya brands. Itu yang saya lakukan di Guntomara 2015. Di bawah itu saya berubah-berubah. Jadi mengikuti kontraktor, harus ada survei minyak, harus begini, begitu. Tetapi dalam perjalanan ini kita dapat ambil hikmahnya, kita banyak ilmu lain. Nah hikmah itu ketika 2015 saya komit di Islamic Art and Architecture, pengalaman-pengalaman saya itu saat ini artinya di sini saya sudah berkomit pada sendiri, saya di sini, saya nggak akan geser lagi. Dan prosesnya itu memang berat awalnya, tetapi ketika orang sudah kenal kita, sudah tahu kita, di situ insya Allah pelan-pelan akan dapat. Mungkin itu dari saya Hardi. Terima kasih. Langsung saja kayaknya. Baik, terima kasih kepada penanya tadi. Kita menyadari bahwa revolusi industri 4.0 ini telah mengubah kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang memang mungkin tidak kita bayangkan pada sebelumnya. Era digitalisasi ini mengubah semua lini kehidupan kita.
Di era digitalisasi ini kita dipilih menjadi dua pilihan. Kita sebagai pelaku atau kita sebagai konsumen. Hanya dua itu pilihan kita. Apakah kita sebagai pelaku dalam mengisi revolusi 4.0 ini atau kita hanya sebagai konsumen. Hari ini finansial teknologi sangat berkembang. Maka bank-bank itu mungkin ke depan akan ditinggalkan. Banyak pinjaman-pinjaman online, bank yang berbasis online itu tidak membutuhkan banyak karyawan, tidak membutuhkan tempat dan lain sebagainya. Itu tanda kutip bagi yang memang pinjaman online yang ilegal dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita lihat di sini adalah perkembangan revolusi industri 4.0 ini kita harus mampu mengisi di situ. Mengubah pola pikir kita, mengubah cara kerja kita. Bayangkan di pasar Aceh di pasar Lambaru, kalau hanya memanfaatkan orang beli secara datang ke situ, itu tidak banyak. Pedagang-pedagang di Lambaru, pedagang-pedagang baju di pasar Aceh, itu kalau memanfaatkan hanya modal toko saja, itu mungkin tidak lebih 1 juta mereka laku. Tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi hari ini, mereka bisa menjangkau seluruh Aceh, mereka bisa menjangkau seluruh Indonesia untuk proses penjualannya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan itu, teknologi itu, bukan hanya sebagai konsumen saja, bukan hanya sebagai orang yang banyak menghabiskan kuota kita berselancar di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Tapi media itu menjadi media yang sangat berguna bagi kita untuk mendapatkan bahasa sekarang itu mendapatkan cuan yang banyak. Produk-produk kita yang kita hasilkan, kalau memang kita hanya menjual di lingkungan kita saja itu sedikit, maka produk-produk dampingan kita tetap kita jual di media-media online, Instagram dan lain sebagainya. Jadi ruang lingkup pasar kita itu lebih besar. Begitu juga dengan perkembangan teknologi hari ini, ekspor impor kita bisa kemarin itu di Aceh itu ada ekspor terbaru itu Pliu, Samsunti, dan juga ada satu lagi lupa saya, itu ke Norwegia. Tidak banyak, hanya berapa puluh kilo. Tapi karena memang hari ini perkembangan kita tidak seperti dulu, kita bisa bermain segmen pasar kita di mancanegara maupun di dunia di Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi itu kita harus mampu menciptakan, memberikan warna terhadap perkembangan saat ini. Maka seperti saya katakan di awal tadi, kita memiliki hanya dua pilihan. Apakah kita sebagai pelaku, kita yang menjadi kita yang menggerakkan itu, kita yang melakukan aktivitas itu, atau kita hanya sebagai konsumen saja. Jadi hanya itu. Jadi makanya kita harus menjadi pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi hari ini. Tadi saya diskusi dengan Pak Bang Said tadi, mungkin kalau tidak pandemi seperti ini, kondisi seperti ini itu kita harus menumpu mungkin 10 tahun ke depan kondisi seperti ini. Tapi dengan pandemi kan kita tidak pernah mengikuti konferensi dengan screen seperti ini dengan lain sebagainya. Tapi dengan pandemi seperti ini kita merasakan itu. Jangkauan untuk mengikuti pengembangan ini lebih jelas, lebih luas. Kita bisa mengikuti konferensi internasional, dulu kita harus membayar jutaan rupiah. Kita mengikuti seminar nasional harus mengeluarkan dana ratusan ribu, atau kita harus keluar kota dulu untuk mengikuti event itu. Tapi kan sekarang tidak. Dengan hanya di rumah saja kita sudah bisa jadi informasi itu tidak lagi terbatas pada satu titik, tapi sudah banyak ruang yang bisa kita manfaatkan untuk mengikuti perkembangan hari ini. Saya yakin bahwa generasi kita atau generasi teman-teman atau di atas kita lagi generasi alpha itu pemahaman terhadap teknologi itu sangat luar biasa.
Apalagi sekarang semua media sosial itu menghasilkan rupiah, menghasilkan cuan seperti tadi. Instagram menghasilkan rupiah, TikTok juga menghasilkan rupiah, Facebook menghasilkan rupiah. Semua media saat ini sudah menghasilkan rupiah. Bayangkan hari ini di Shopee, di Shopee, Tokopedia, kalau kita Shopee, Tokopedia itu adalah sebuah mall, mungkin butuh berhari-hari kita mutar-mutar Shopee itu. Kalau Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada itu adalah sebuah mall, bangunan, kita mungkin butuh berhari-hari kita keliling itu toko-toko itu. Tapi dengannya satu aplikasi kita di rumah, kita bisa meningkatkan harga, melihat kualitas, melihat review dan lain sebagainya. Kecuali yang memang sering ketipu belanja, itu harus dibelajar dulu bagaimana cara belanja online gitu kan. Tapi itu artinya bahwa kita harus mengisi itu, harus memanfaatkan media-media itu. Jadi kira-kira seperti itu lah, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sangat menarik ya, sangat memuaskan. Saya pikir Adi dan bersama teman-teman yang lain juga mengatakan hal yang sama, sangat menarik. Begitu juga dengan Rita ya, jawabannya sangat memuaskan. Baik, mungkin nanti penutupan pemateri akan dilanjutkan oleh Bapak R.A. Karamullah, tapi itu pun kalau bisa karena merangkap menjadi operator. Oke. Baik, ada yang ingin saya simpulkan bahwa dari materi kita tadi, dari 3 pemateri, dari 2 penanya, bahwa pekerjaan yang tidak akan pernah hilang itu adalah entrepreneur. Maka entrepreneur itu pun menyumbang menyumbang besar ya terhadap kemajuan sebuah negara. Untuk menjadi entrepreneur apa yang harus dimiliki? Tadi 3 pemateri sudah menjelaskan bahwa kita harus punya dedikasi yang tinggi, harus ada kerja keras, harus ada pemikiran-pemikiran yang bagus, harus ada etika yang bagus, harus ada waktu. Modal bukan hanya berarti adalah uang, tapi ada modal dedikasi yang harus kita miliki. Kemudian tadi juga disebutkan bagaimana Rasulullah menggunakan kuda terbaik untuk berperang. Maka begitu juga kita, ada energi di dalam diri kita, mari gunakan itu untuk menjadi entrepreneur. Alat-alat terbaik tadi menyumbang pada kesuksesan berperang ya. Untuk menjadi entrepreneur dari mahasiswa ini tentu tidak bisa dari dirinya sendiri. Kita perlu mengambil peran, semuanya perlu mengambil peran. Tadi sudah dijelaskan bagaimana peran-peran yang harus diambil oleh para yang berkepentingan. Untuk memajukan sebuah negara bukan hanya oleh pemerintah, tapi kita juga ada perannya sendiri. Baik, kita menjadikan pandemi, kita menjadikan era 4.0 ini menjadi sebuah modal baru. Apa yang kita anggap mustahil dulu sekarang bisa kita dapatkan. Apa yang kita anggap mahal sekarang menjadi jauh lebih murah. Maka dengan itu mari kita tidak selalu membuat berpikir bahwa pandemi memberi negatif, tapi ada hal-hal positif lainnya. Baik, saya pikir demikian saja dari materi yang disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para pemateri, baik dari Ibu Raihan Nasir, terima kasih banyak. Ibu Raihan, maaf kami tidak bisa membersamai ke sana, dan sebaliknya juga, iya. Boleh ke Aceh ya, insya Allah kami terima dengan baik. Kapan ada kesempatan dikabari, kami akan terima dengan baik. Di sini juga sudah ada tadi 2 orang, Ibu Raihan
Kami perkenalkan ada Pak Saifullah dan ada Pak Said Husin. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara seminar kita sudah kita selesaikan dengan baik, sudah kita ambil kesimpulan bersama. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau berikan hadiahnya sesuatu?